Setelah selesai 61 km, ini akan lebih memudahkan nanti operasional dari Bandara Kertajati. Karena memang dulu rencana awalnya memang bandara selesai, airport Kertajati selesai, tol Cisumdawu selesai, sehingga ini langsung bisa dioperasikan penuh. Tapi karena ini persoalan di pembebasan lahan, mundur ya sekarang alhamdulillah selesai. Dan kita harapkan ini akan memberikan dukungan penuh pada operasional airport Kertajati. Kita harapkan Oktober bisa operasi penuh di Kertajati. Presiden Jokowi yakin rampungnya Tol Cilenyi, Sumedang Dawuan atau Tol Cisumdawu bisa membangkitkan gairah penerbangan di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Namun, catatan kelam pada 2019 masih menghantui. Pada 1 Juli 2019 lalu, seluruh penerbangan domestik dari dan ke Bandara Sastra Negara Bandung resmi dialihkan ke Bandara Kertajati. Setidaknya ada 53 penerbangan dengan 13 rute domestik yang dilayani berbagai maskapai seperti Garuda Indonesia, AirAsia, Citylink, dan Lion Air dipindahkan ke Majalengka. Sayangnya, kepindahan itu jauh dari kata mulus. Bahkan maskapai berbiaya murah Citylink terpaksa ditutup 3 rute penerbangan dari Kertajati, yakni Denpasar Kertajati pulang pergi, Palembang Kertajati pulang pergi, dan Medan Kertajati karena sepi peminat. Dulunya dikerjakan bersama-sama agar jalan tol jadi, Bandara Kertajati juga jadi berbarengan. Tetapi sekali lagi karena urusan pembebasan lahan, Bandara Kertajati selesai, tolnya belum selesai. Adanya tol ini tentunya adalah bisa memangkas pergerakan dari wilayah selatan ke wilayah Pantura ya, ke arah tol Cipali. Jadi yang mungkin saat itu mungkin pergerakan mungkin butuh waktu tempuh sekitar 3-4 jam, dengan ada tol ini akan bisa kita pangkas sekitar 1 jam ya. Sangat berarti untuk peningkatan frekuensi penerbangan di Kertajati sendiri. Karena kita tahu akses dari Kertajati dari Bandung itu agak jauh ya. Jadi dengan adanya Cisumdawu ini akan meningkatkan frekuensi penerbangan dari Kertajati dan menuju, dan meningkatkan pariwisata di Jawa Barat sendiri. Pembangunan Tol Cisumdawu sejak tahun 2019 alias 12 tahun lamanya itu membuat Bandara Kertajati yang sudah rampung duluan kesulitan menunjukkan tajinya. Jokowi berharap beroperasinya tol dengan terowongan kembar sepanjang 472 meter itu membantu Bandara Kertajati ramai penumpang. Dimulai Oktober akan beroperasi penuh, artinya dari Bandara Hussein Sastra Negara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet. Selain pesawat jet, Jokowi berharap proses pemindahan penerbangan pesawat baling-baling dari Hussein Sastra Negara ke Kertajati dapat berjalan lancar maksimal dalam 1 tahun. Kehadiran tol Cisumdawu tidak akan serta-merta membuat Bandara Kertajati ramai. Meski begitu, kehadiran tol yang menghabiskan dana 18,3 triliun itu adalah syarat mutlak jika ingin Kertajati ada penumpangnya. Juga melayani penerbangan internasional dari Kuala Lumpur ke Kertajati sebanyak 2 kali per minggu, dan nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh. Artinya dari Bandara Hussein Kertanegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet. Yang ketiga, saya senang karena minat investor untuk ikut berinvestasi di Bandara Kertajati ini, minatnya sangat besar sekali dari beberapa negara. Dan ini akan kita putuskan nanti bulan Oktober agar yang mengoperasikan dan juga ikut dalam kepemilikan Bandara Kertajati ini, kita harapkan trafiknya, lalu lintasnya semakin padat apabila ada investor luar yang bergabung di Bandara Kertajati ini. Dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini, plus dengan telah selesainya diresmikannya tol Cisumdawu, sehingga jarak
tempuh antara Bandara Kertajati dan Bandung hanya kurang lebih 1 jam, ini juga akan mempercepat perkembangan Bandara Kertajati. Perlu saya sampaikan bahwa dalam perencanaan awal memang Bandara Kertajati dan Tol Cisumdawu itu selesainya pada saat yang bersamaan. Tetapi karena proses pembebasan lahan di Tol Cisumdawu yang banyak masalah, sehingga tolnya mundur, tidak bisa mendukung operasional dari Bandara Kertajati. Setelah selesai ini, saya meyakini bandara ini akan menjadi bandara masa depan dengan trafik yang sangat padat. Pada 2019, banyak pengamat mewanti-wanti pemerintah agar tidak berharap pemindahan penerbangan dari dan ke Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati bakal ramai penumpang tanpa akses tol Cisumdawu. Tanpa tol itu, warga Bandung harus menempuh 3 jam ke bandara. Namun, kehadiran tol Cisumdawu tetap menjadi tantangan karena jarak tempuh rata-rata masih 80 menit hingga 90 menit. Iya, bakal lebih jauh sih, dan katanya aksesnya juga susah buat ke sana gitu kan. Tapi sebelumnya sini tahu nggak sih kan bakal dipindahin? Kalau beritanya sih emang udah sering juga dengar-dengar gitu sih dari berita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa tanggal 29 Oktober akan dilakukan penataan rute atau dengan tipe pesawat, di mana untuk tipe jet itu di Kertajati dan Husein Sastranegara masih tetap beroperasi untuk tipe pesawat propeller. Pemerintah harus memikirkan akses angkutan umum untuk para penumpang dan pekerja Bandara Kertajati. Angkutan tersebut harus terjadwal, bahkan disubsidi. Masyarakat Transportasi Indonesia turut membedah masalah ini. Aksesibilitas Bandara Kertajati memang bisa teratasi dengan kehadiran tol Cisumdawu. Seharusnya penerbangan di bandara internasional bisa ramai. Namun, itu semua masih bergantung pada seberapa lancar proses pengalihan operasi maskapai dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati. Faktor kesuksesan pemindahan ini antara lain ketersediaan fasilitas pendukung seperti sarana transportasi umum, penginapan hingga area komersial di kawasan Bandara Kertajati. Soal akses, Jokowi tidak hanya bergantung pada jalan raya baik arteri maupun tol, tetapi ada akses transportasi lain, misalnya kereta. Infrastruktur jalur kereta seperti jalur KA dari Arjawinangun dilintasi Cikampek Cirebon menuju Bandara Kertajati harus segera dibangun untuk memudahkan konektivitas ke Cirebon dan sekitarnya. Ada juga opsi perpanjangan operasional kereta cepat dari Bandung hingga Bandara Kertajati. Dari sisi kebijakan publik, Bandara Kertajati tidak akan langsung kebanjiran penumpang. Kehadiran tol ini perlu diimbangi fasilitas pendukung, seperti tarif tol murah, bus publik, hingga kereta api dari Bandung Cirebon Kertajati.